Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih. Sebelumnya, ibu mau mencek kehadiran dulu. Aisyah hadir? Hadir. Anissa hadir? Hadir. Hayati hadir? Hadir. Salsa izin bepergian. Oh, ya sudah. Selanjutnya Syakira hadir. Zahra hadir. Ya, alhamdulillah, berarti cuma kurang satu, Salsa izin. Nah, sebelum kita belajar, apakah anak-anak ibu sudah siap semua belajarnya? Siap. Nah, kalau sudah siap, kita berdoa dulu. Mari angkat kedua tangannya. Bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, hari ini anak-anak ibu akan menyampaikan tentang pelajaran Islam agamaku. Nah, jadi anak-anak ibu, kalau kita sebagai seorang yang beragama Islam, kita itu harus mengucapkan syahadat, tidak lupa mengerjakan salat, kita harus membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan kalau kita mampu, kita akan melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi anak-anak ibu semua, itu adalah suatu kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam. Jadi, kita hari ini akan belajar tentang rukun Islam. Sekarang ibu tanya, siapa di sini yang tahu apa itu rukun Islam? Nah, tidak ada yang tahu. Nah, di sini dengarkan ya, ibu akan menjelaskan apa itu rukun Islam. Nah, jadi rukun Islam itu adalah suatu kewajiban kita yang harus kita jalankan sebagai seorang yang beragama Islam atau seorang muslim. Nah, lalu apa saja sih kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam? Anak-anak ibu tahu semuanya di sini? Apa saja yang menjadi kewajiban kita? Nah, jadi di sini ibu akan menjelaskan apa saja yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kewajiban kita sebagai seorang muslim itu disebut dengan rukun Islam. Nah, dalam rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama ada syahadat, yang kedua ada salat, yang ketiga kita puasa, dan yang keempat ada zakat, serta yang kelima haji. Nah, jadi anak-anak ibu semua, itulah kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan sebagai seorang muslim. Nah, jadi di sini ibu akan menjelaskan satu persatu dari rukun Islam. Rukun Islam yang pertama ada syahadat. Apa syahadat itu? Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, jadi syahadat itu bunyinya Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, anak-anak ibu pernah gak mendengar apa itu syahadat? Pernah. Nah, kalau pernah, ayo kita baca sama-sama. Sekali lagi ya. Asyhadu alla
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba Anissa bacakan. Iya. Nah, kita baca sama-sama ya. Sekali lagi kita baca dengan artinya. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi anak-anak ibu, syahadat itu artinya persaksian. Kita sebagai seorang muslim bersaksi bahwa Tuhan itu tidak ada yang disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita bersaksi bahwa kita adalah sebagai seorang yang beragama Islam. Apakah sudah paham anak-anak ibu semua apa itu syahadat? Ya, alhamdulillah paham. Selanjutnya kita akan membahas tentang sholat, rukun Islam yang kedua. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ibu mau bertanya, siapa tahu kita sholat dalam satu hari berapa kali? Iya, 5 kali. Nah, sebutkan apa saja sholat apa saja. Yang pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, pintar semua. Nah, jadi kita sebagai seorang Islam, kita wajib melaksanakan sholat 5 kali dalam satu hari. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Asar berapa rakaat? 4 rakaat. Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Dan yang terakhir isya kita berapa rakaat sholatnya? 4 rakaat. Ya, jadi semuanya paham ya tentang sholat itu. Jadi anak-anak ibu semua, tanda seorang muslim yang baik itu pasti akan melaksanakan sholatnya 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi untuk kita mengetahui seorang muslim itu baik, dia akan melaksanakan sholat dalam 5 waktu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang puasa. Puasa, apa itu puasa? Nah, kita akan membahasnya. Puasa ini di bulan suci Ramadan. Nah, yang ketiga ini adalah puasa. Apa itu puasa? Puasa itu artinya kita menahan diri dari makan dan minum, dan dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan. Nah, dalam Islam kita itu wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Pada kewajiban kita sebagai seorang muslim. Waktu kita berpuasa adalah dari subuh sampai maghrib. Di sini ibu mau tanya, siapa yang sudah bisa puasa dari subuh sampai maghrib? Puasanya full dalam satu hari. Masya Allah, semuanya sudah bisa puasa ya dalam sehari. Alhamdulillah. Kalau begitu, ibu mau tanya lagi nih, siapa yang tahu niat puasa? Semuanya tahu? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nawaitu shauma ghadin an adain fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat berpuasa, menjalankan puasa di bulan suci Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Paham anak-anak ibu semua apa itu puasa tadi? Alhamdulillah, paham ya?
Paham. Selanjutnya kita membahas rukun Islam yang keempat. Nah, rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat adalah zakat. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu zakat, nah Ibu mau tanya di sini, siapa yang tahu apa itu zakat? Nah, jadi dengarkan ya, Ibu akan menjelaskan apa itu zakat. Zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta yang kita miliki dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti orang fakir dan orang miskin. Nah, jadi anak-anak Ibu semua, zakat itu apabila kita memiliki harta, kita memberikan harta itu kepada sebagian harta itu kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang harus kita beri itu seperti orang yang tidak mampu, seperti fakir dan orang miskin. Dan zakat fitrah dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Jadi apa sih keuntungan kita mengeluarkan zakat itu? Nah, keuntungan yang kita peroleh nanti, nah, jadi yang pertama akan membersihkan harta kita, yang kedua membersihkan jiwa kita, dan yang terakhir kita akan merasakan penderitaan orang lain yang serba kekurangan itu. Nah, jadi itu arti dan pemahaman tentang zakat. Apakah anak-anak Ibu sudah paham apa itu zakat? Paham. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun Islam yang terakhir, yang kelima, yaitu pergi haji ke Baitullah. Selanjutnya kita membahas haji ya. Nah, apa itu haji? Haji, ibadah haji ke Baitullah, artinya kita mengunjungi rumah Allah yang ibadah haji ini terletak, kita melaksanakan ke kota Mekah. Kita sebagai seorang muslim, jika kita sudah mampu untuk pergi haji, maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah haji ini. Jadi ibadah haji itu kita melaksanakannya jika kita sudah mampu baik dalam segi harta, sehat badannya, cukup bekalnya, dan transportasinya juga ada. Nah, karena agama Islam ini tidak memberatkan umatnya, oleh karena itu bagi kita yang belum mampu haji, maka kita tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Jadi anak-anak, itulah pembahasan kita tentang rukun Islam. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di sini apakah sudah paham semuanya tentang rukun Islam atau belum? Paham, alhamdulillah. Nah, coba sebutkan rukun Islam sama-sama. 1, 2, 3. Rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat bayar zakat, yang kelima naik haji ke Baitullah. Alhamdulillah. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah anak-anak Ibu paham semua. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk tugas minggu depan, Ibu minta satu persatu maju ke depan untuk menghafalkan rukun Islam. Siap anak-anak Ibu semua minggu depan? Insya Allah siap. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ucapkan sama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa dulu penutup belajar. Sama-sama angkat kedua tangannya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.